Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang memahami makna mukjizat. Mukjizat adalah kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki Nabi untuk melemahkan kaum-kaum kafir. Mukjizat hanya dimiliki oleh Nabi. Orang-orang biasa tidak memilikinya. Karena dalam menjalankan tugas sebagai Nabi, mendapatkan rintangan-rintangan dari kaumnya. Dan mukjizat ini akan muncul apabila dalam keadaan terdesak. Seperti ketika Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Api yang sifatnya panas dapat membakar dan menghanguskan benda yang tersentuh olehnya, tapi saat itu Nabi Ibrahim tidak merasakan hal tersebut dan selamat. Kejadian luar biasa ini juga terjadi pada Nabi Muhammad. Merupakan suatu tanda akan datangnya seorang nabi akhir zaman dan juga bukti kerasulan Nabi Muhammad, baik saat menjelang kelahiran, pada malam kelahiran, saat Nabi Muhammad masih kanak-kanak, remaja, dan saat dewasa. Nabi Muhammad sebagai nabi pun memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya adalah satu adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril. Membacanya dapat bernilai ibadah. Mukjizat Nabi yang kedua adalah membelah bulan. Diceritakan di dalam hadis bahwasanya sebelum Rasulullah hijrah, berkumpullah tokoh-tokoh Quraisy. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk membelah bulan. Kata mereka, seandainya kamu benar-benar seorang nabi, maka belahlah bulan. Rasulullah bersabda, apakah kalian akan masuk Islam jika aku sanggup melakukannya? Mereka pun menjawab, ya. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk membelah bulan. Kemudian Rasulullah memberi isyarat dengan jarinya, maka bulan pun terbelah menjadi dua. Meskipun orang-orang kafir Quraisy melihat kejadian yang luar biasa tersebut, mereka tetap menentang Rasulullah. Bahkan mereka menganggap Rasulullah telah melakukan sihir. Mukjizat Nabi yang ketiga adalah Isra Mi'raj. Sebuah perjalanan yang menunjukkan kebesaran Allah dan keagungan ayat-ayatnya. Sebuah perjalanan yang tidak mampu dicapai oleh kecerdasan akal. Pada saat itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Perjalanan antar negeri ini dilalui dengan kecepatan yang luar biasa
Jarak antara kedua masjid atau kota tersebut biasanya ditempuh dalam beberapa hari. Namun, Nabi Muhammad hanya menempuhnya kurang dari 1 malam. Kemudian Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari bumi, melintasi lapisan langit, menuju Sidratul Muntaha, dan kembali lagi ke Masjidil Haram. Dari beberapa mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat yang paling terbesar dan sampai sekarang kita rasakan adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, setelah kita memahami materi ini, marilah kita tingkatkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Karena nanti ketika di akhirat, yang hanya bisa mensyafaati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.